You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. Who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes. Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film The Big Short. Film ini dirilis tahun 2016. Diangkat dari kisah nyata, menceritakan beberapa orang di Amerika yang menjadi kaya raya dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008. Di awal kisah diceritakan mengenai Lewis Renari yang mempunyai ide untuk membuat mortgage-backed security, disingkat MBS atau kredit pembelian rumah. Hal ini sangat menguntungkan bagi investment bank yang memberikan hutang pada semua kreditor, di mana setiap angsuran yang dibayarkan akan menjadi keuntungan bagi mereka. Tidak butuh waktu lama sejak ide tersebut dijalankan. Para banker menjadi kaya dan banyak orang bisa membeli rumah dari program KPR ini. Ekonomi Amerika berkembang pesat dan pembangunan meningkat. Tapi ternyata masa kejayaan itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di Amerika yang dikarenakan banyaknya kreditor yang gagal bayar dari kredit pembelian rumah tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2005 kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Michael Burry. Pria ini sangat jenius. Dia mampu memprediksi perkembangan ekonomi yang akan terjadi. Michael sedang berbicara dengan seorang pria di kantornya mengenai kejanggalan atas pemberian KPR yang terjadi selama ini. Michael meminta pria itu untuk mencari data 20 penjualan teratas obligasi KPR yang akan ditelitinya, termaksud dari berbagai sumber yang ia peroleh dari internet. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Mark Baum yang datang terlambat pada sebuah rapat penting. Mark membahas tentang banyaknya orang yang mengalami kredit macet dari program KPR, sehingga banyak orang terlilit hutang, sedangkan pihak pemberi kredit malah mendapat keuntungan atas penderitaan nasabahnya. Kembali ke Michael yang telah melakukan penelitian berhari-hari, akhirnya menemukan fakta bahwa kredit kepemilikan rumah yang terjadi di Amerika didominasi oleh nasabah yang gagal bayar. Dari sinilah akhirnya dia memiliki ide untuk mengeksekusi pasar properti dengan mengambil obligasi yang melawan pasar properti. Michael akan melakukan aksi pembelian saat harga semakin turun dan akan memperoleh keuntungan yang besar nantinya. Michael kemudian menghubungi Lawrence dan menyampaikan temuannya bahwa pihak perbankan selama ini ternyata telah menerbitkan Subprime Agency Straight Mortgage yang merupakan program KPR tanpa syarat, yang membuat orang akhirnya mengambil kredit rumah meski dengan risiko gagal bayar yang tinggi. Michael memprediksi adanya bom waktu. Ketika para kreditor banyak yang mengalami gagal bayar, maka banyak rumah yang akan disita oleh pihak bank. Dan dengan banyaknya jumlah kreditor yang gagal bayar, maka akan menimbulkan krisis ekonomi yang besar. Mendengar penjelasan itu, Lawrence yang tidak berani mengambil risiko besar jelas menolak ide dari Michael. Walaupun idenya ditolak, Michael tidak menyerah. Dia kemudian mencari bank-bank yang mau membantunya merealisasikan idenya. Michael mendatangi salah satu bank dan menyampaikan rencananya untuk membeli obligasi hipotek, yang artinya dia akan membeli kredit di pos swap. Ketika nilainya jatuh, dengan kata lain, dia akan melawan pasar saat ini. Karyawan bank tersebut tidak percaya dan menganggap ide Michael adalah investasi bodoh. Meski sedikit berselisih, namun pada akhirnya penawaran Michael disetujui karena Michael akan membeli obligasi untuk sejumlah MBS di bank itu dengan nilai 100 juta US dollar. Padahal semestinya nilainya hanya 5 juta dolar saja. Para pegawai bank tersebut pun tertawa bahagia karena merasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dengan kesepakatan tersebut, bank akan membayar Michael jika suatu saat nanti nilai obligasi jatuh karena banyaknya kreditor yang gagal bayar. Namun sebaliknya, bila ternyata pasar properti malah semakin ramai dan nilai obligasi KPR semakin naik, maka Michael wajib membayarkan premi bulanan pada bank tersebut. Kesepakatan pun terjadi.
para banker yang menilai industri properti merupakan pasar yang stabil dan mengalami peningkatan harga setiap tahunnya, jelas sangat senang mendapatkan klien baru seperti Michael. Tidak hanya satu bank, Michael mendatangi bank lain dan melakukan hal yang sama, hingga aksinya menjadi pembicaraan para banker. Aksi yang dilakukan Michael terdengar oleh Jared. Jared menyadari ide cerdas Michael. Dia pun melakukan hal yang sama, namun membeli swap obligasi di tempat lain. Michael yang sudah melakukan total pembelian obligasi mencapai 1,3 miliar US dollar, jelaslah mengejutkan Lauren yang selama ini memang tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh bawahannya itu. Dengan penuh kecewa, Lawrence memarahinya di telepon, meski Michael sendiri masih terus optimis bahwa eksekusinya merupakan tindakan yang sangat tepat. Setidaknya akan ada harapan hipotek jatuh pada waktunya nanti. Mark Bowen yang mendengar tawaran dari Jared mengenai penjualan obligasi mulai mengerti, tapi pada saat itu ia masih belum terlalu berani untuk membeli obligasi properti. Hingga pada akhirnya Mark bersama dengan anak buahnya mulai melakukan penelitian sendiri dan menemukan berbagai fakta, mulai dari KPR yang bahkan menggunakan nama anjing pemiliknya, tunggakan kreditor hingga berbulan-bulan, 4 rumah yang ditempati dari total 100 hunian di sebuah kompleks perumahan, pengangguran dan imigran yang bisa dengan mudah mendapatkan kredit rumah, bahkan parahnya lagi pihak bank bahkan menawarkan opsi adjustment payment yang memungkinkan setiap kreditor untuk melakukan top up pinjaman yang lebih besar lagi apabila tidak sanggup untuk membayar angsuran di pinjaman sebelumnya. Padahal bunga atas keterlambatan angsuran bisa mencapai ratusan %. Hal ini jelas akan menimbulkan masalah besar pada kondisi perekonomian di kemudian hari. Dengan semua fakta tersebut, Mark menyuruh anak buahnya untuk membeli obligasi properti dari Jared hingga mencapai 50 juta US dollar. Sementara itu di tempat lain, Jamie dan Charlie yang merupakan independent trader kini sedang berjuang mendapatkan izin ISDA agar bisa memperoleh sertifikasi yang dapat menarik minat para investor untuk bisa menempatkan modal lebih besar pada aktivitas trading mereka. Hal itu tidaklah mudah, karena untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, mereka harus sudah memiliki modal setidaknya sekitar 1,47 miliar US dollar. Mengetahui hal tersebut jelas membuat Jamie dan Charlie merasa sangat kecewa, seolah harapan untuk bisa mengembangkan bisnisnya telah sirna begitu saja. Namun secara kebetulan mereka malah menemukan adanya dokumen yang ditinggalkan Jared di meja lobi tersebut dan langsung tercerahkan akan adanya potensi keuntungan yang lebih besar berkat adanya program obligasi properti yang diberi nama Credit Default Swap. Mereka kemudian menghubungi kenalannya sesama trader yang bernama Ben yang kini diketahui telah tinggal di Singapura setelah sebelumnya sempat menjadi tetangga Jamie di Colorado. Ide mereka pun cukup menarik perhatian Ben, dan akhirnya pria itu mau membantunya. Berkat bantuan dari Ben, Jamie dan Charlie kini berhasil membeli kredit default swap dengan penuh keyakinan akan datangnya potensi keuntungan besar saat terjadi ledakan gagal bayar massal dari semua kreditur macet di Amerika. Kredit default swap atau CDS ini intinya mereka bertarung melawan pasar properti Amerika. Jika pasar properti Amerika jatuh karena gagal bayar, maka mereka untung dari CDS ini, dan bisa terjadi sebaliknya. Namun sayangnya, harapan untuk meraup keuntungan besar dari kondisi memburuknya perekonomian Amerika masih belum kunjung terjadi. Gilanya lagi, bank-bank di sana seolah menutup mata dan terus menggelontorkan subprime kredit pada semua nasabahnya tanpa mempertimbangkan syarat pengajuan kredit. Alhasil nilai properti pun semakin naik. Beberapa pihak yang telah membeli kredit default swap atau obligasi properti kini menjadi khawatir. Mulai dari Michael yang menjual seluruh saham perusahaannya demi membayar premi, Jamie bersama Charlie dan Ben yang mencari berbagai informasi yang mereka butuhkan terkait potensi krisis ekonomi di Amerika, hingga Mark dan timnya yang terus menggali informasi lain. Bahkan saking putus asanya, ia malah membeli lebih banyak lagi kredit default swap. Singkat cerita, pada bulan April 2007 ketika Charlie sedang menonton TV dan Jamie yang masih pusing melihat kondisi nilai properti yang kian merangkak naik, tiba-tiba keduanya terdiam saat sebuah berita di TV menayangkan laporan tentang tutupnya sejumlah bank di Amerika.
Mereka merasa mulai ada harapan sampai ingin membahas masalah kebusukan dari sistem MBS yang digagas oleh Lewis 30 tahun silam melalui majalah Wall Street Journal. Akan tetapi, ide tersebut tidak diterima oleh penulis di sana karena hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan. What am I supposed to do? You want to write a piece called We're All Fucked? I'm not going to burn my reputation on your wild hunch. Dalam sebuah pertemuan besar dengan para investor, Mark mendapat kesempatan untuk berbicara di depan semua orang. Ia menjelaskan soal bom waktu yang bisa saja akan meledak pada waktunya. Pernyataannya pun membantah perkataan narasumber lain, yaitu Tuan Miller, yang ingin terus membeli saham, bahkan bila nilainya menurun. No, as a matter of fact, when we're done here, I'll probably go out and buy some more. Para investor pun mulai bergantian meninggalkan tempat tersebut saat mengetahui bahwa nilai saham terus menurun dalam waktu yang sangat singkat dan tak lagi memperdulikan perkataan Miller. September 2008, Jamie dan Charlie akhirnya mulai menuai hasil dari penantiannya selama ini. Mereka akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun di balik keuntungan itu, mereka juga sedih melihat kondisi Wall Street yang kosong dan ditinggalkan oleh banyak karyawan. Banyak warga Amerika yang terpaksa harus menjadi pengangguran karena dampak dari perekonomian di Amerika yang hancur. Dan banyaknya tunawisma karena tidak sanggup untuk membayar angsuran dari kredit yang mereka ambil. Begitu juga dengan Michael. Dia yang hampir putus asa akhirnya mulai bisa bernapas lega setelah mengetahui industri perbankan di Amerika mulai runtuh. Bahkan ia sempat mencatat keuntungan perusahaannya yang mencapai 2,69 miliar dolar atau mengalami kenaikan hingga 4,8 kali lipat. Mark juga sedih melihat kondisi perekonomian Amerika yang hancur, meski salah satu anak buahnya yang bernama Vinny sempat mengatakan tentang potensi keuntungan dari perusahaannya yang bisa mencapai hampir 1 miliar US dollar. Mereka sukses besar dan dapat banyak keuntungan. Krisis ini menyebabkan 5 triliun dolar uang pensiun, tabungan, dan obligasi lenyap. 8 juta orang kehilangan pekerjaannya. 6 juta orang kehilangan rumah. And none of the experts or leaders or talking heads had a clue it was Canary's mortgage-backed security mutated into a monstrosity that collapsed the. Sementara Jamie masih terus menjalankan bisnis tradingnya di Brookfield. Charlie lebih memutuskan pindah dari New York dan memulai hidup bersama keluarga kecilnya di Charlotte. Sedangkan Ben kini tinggal bahagia bersama istrinya untuk mengurus kebun di rumahnya yang sangat luas. Michael masih melakukan investasi kecil pada sebuah perusahaan komoditas air. Film pun berakhir. Hikmah dari cerita film ini: bijaklah kita dalam membaca kondisi perekonomian Indonesia, bahkan dunia, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang menguntungkan ketika krisis ekonomi terjadi. Cash is the king. Siapkan uang cash. Jika terjadi krisis ekonomi, maka harga-harga properti akan turun sangat rendah. Banyak orang akan menjual murah rumah dan tanah mereka, sehingga kita bisa membeli rumah dan tanah dengan harga yang sangat murah. Begitu juga dengan harga saham yang akan terjun bebas ke titik terendah. Jadi, pada saat terjadi krisis ekonomi, kita justru dapat membeli saham-saham perusahaan besar dengan harga yang sangat murah. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, kita bisa memanfaatkan krisis ekonomi yang biasa terjadi setiap 10 tahun atau bisa lebih, dan bisa menjadi orang sukses dan membantu banyak orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oke sahabat, jika kamu menemukan hikmah lain dari alur cipta film ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ambillah hikmah dari alur cipta film ini agar kita bijaksana dan lebih baik lagi. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain.